Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan di tengah banyaknya kasus virus corona ya. Jangan lupa pakai maskernya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Frida Kusuma, NIM 1705520205 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kuliah audit investigatif dengan materi teknik audit investigatif, wawancara dan interogasi. Berikut video penjelasannya. Selanjutnya, wawancara. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, apa itu wawancara? Yang kedua, teknik apa saja yang dilakukan dalam wawancara. Yang ketiga, langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang tingkat atau saluran yang digunakan untuk komunikasi dalam wawancara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian wawancara. Wawancara merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan lainnya dari wawancara tersebut. Secara umum, setiap auditor harus menguasai teknik wawancara. Namun demikian, masing-masing orang memiliki sifat, gaya, dan karakter pribadi yang berbeda-beda dari auditor itu sendiri maupun pihak yang akan diwawancara. Hal ini akan mempengaruhi teknik dan metode wawancara yang dilakukan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara adalah teknik, waktu, dan tempat pelaksanaan wawancara, bagaimana pendokumentasian hasil, bukti, dan inti yang dimaksud wawancara. Dalam hal waktu pelaksanaan wawancara dapat dilakukan di awal atau saat audit berlangsung, ataupun pada akhir audit, sangat tergantung dari kondisi dan situasi audit serta tujuan dilakukannya wawancara. Demikian halnya dengan tempat pelaksanaan wawancara. Auditor akan menentukan tempat dilakukannya wawancara dengan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan materi wawancara dan kondisi lapangan. Hal lainnya yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan wawancara sehubungan dengan audit yang dilakukan adalah bagaimana pendokumentasian hasil, bukti, dan inti maksud wawancara. Ini terkait dengan kertas kerja yang menjadi modal utama auditor, sekaligus juga menunjukkan kemampuan, kompetensi,
dan keterampilan auditor dalam melaksanakan tugas auditnya. Pendokumentasian wawancara atau dokumentasi wawancara dapat berupa tulisan, media elektronik, atau media lain yang digunakan dalam berkaitan dengan pembuktian bahwa wawancara benar-benar dilakukan untuk memperoleh informasi yang diinginkan dan tanpa adanya kesan yang mengada-ada atau melakukan penekanan yang mengakibatkan informasi tidak sesuai dengan adanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik dasar dalam wawancara. Beberapa teknik dasar yang harus dikuasai ketika akan melakukan wawancara adalah ada 3 hal. Yang pertama, kematangan pribadi berupa sikap mental, kemampuan pengetahuan yang dimiliki, penampilan fisik, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada gaya dan karakter. Ini bisa berupa intonasi suara, tatapan mata, ekspresi wajah, kemampuan memahami situasi dan kondisi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, ada koordinasi dan kerjasama berupa teknik improvisasi, fleksibilitas atau tidak kaku, pengalaman berinteraksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam wawancara. Langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian utama. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, dokumentasi. Yang keempat, analisis atau simpulan, serta implementasi hasil wawancara. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, persiapan. Beberapa hal yang harus disiapkan atau dilakukan secara matang dalam wawancara. Yang pertama, pemahaman akan tujuan dilakukannya wawancara. Dalam hal ini, pewawancara harus tahu dan paham apa tujuan dia melakukan wawancara, seperti mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya dari narasumbernya. Yang kedua, penguasaan terhadap materi yang akan ditanyakan. Dalam hal ini, beberapa hal yang dilakukan pewawancara dalam penguasaan materi, misalnya membuat rumusan masalah yang akan ditanyakan, membuat beberapa daftar pertanyaan, dan atau mengumpulkan banyak informasi tentang narasumbernya yang akan ditanyakan. Yang ketiga, ada alat dan bahan penunjang pelaksanaan wawancara. Adapun hal-hal atau alat-alat yang harus dipersiapkan seperti tape recorder, handycam, voice pen, buku catatan, dan alat tulis. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Dalam pelaksanaan wawancara, sedapat mungkin menguasai teknik, prosedur, dan situasi atau kondisi. Tidak menutup kemungkinan bahwa wawancara dilakukan tanpa prosedur yang baku ataupun hal-hal yang tidak diperkirakan sebelumnya.
beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, fokus pada materi wawancara. Meskipun sesekali mengalihkan ataupun menyegarkan kembali sehingga pihak yang diwawancara tidak merasa tertekan atau terpaksa memberi informasi atau tidak memberi informasi. Yang kedua, kesiapan untuk membuat pertanyaan yang runtut dan tetap berkaitan dengan materi atau respon terhadap jawaban pihak yang diwawancara. Di sini, pentingnya improvisasi dan kemampuan mendengarkan yang baik sangat dibutuhkan. Meskipun kendali wawancara tetap pada pihak auditor. Yang ketiga, bersikap tidak emosional dan tetap tenang terhadap apapun jawaban yang didapatkan dan senantiasa menunjukkan sikap yang sangat memahami apa yang dimaksud oleh pihak yang diwawancara tanpa bermaksud membenarkan ataupun menyalahkan. Yang terpenting di sini adalah mendapatkan informasi atau jawaban yang sesungguhnya tanpa dibuat-buat. Yang keempat, harus mampu memahami psikologi pihak yang diwawancara secara sekilas dan cepat untuk menentukan teknik yang dipakai dan pertanyaan yang akan diajukan. Di samping itu, senantiasa mengantisipasi kejadian ataupun sikap dan perilaku yang tidak diduga sebelumnya dan mampu mengambil keputusan yang cepat terkait dengan kelanjutan wawancara. Tahap yang ketiga, dokumentasi. Pendokumentasian hasil wawancara merupakan kunci utama dan merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk mengungkapkan informasi yang didapatkan. Demikian halnya analisis terhadap kemungkinan-kemungkinan digunakannya dokumen atau bukti wawancara tersebut sebagai bahan pembuktian suatu permasalahan yang akan diungkapkan. Beberapa hal yang senantiasa diperhatikan dalam pendokumentasian. Yang pertama, bukti wawancara harus asli dan tidak direkayasa atau dimanipulasi. Bila perlu, pencantuman tanda tangan dari pemberi informasi harus diverifikasi sesuai dengan kartu identitasnya. Yang kedua, bila menggunakan media elektronik berupa rekaman suara atau gambar, sedapat mungkin mencantumkan tanggal wawancara. Untuk pengambilan gambar, lokasi sekitar wawancara dimuat dan tidak hanya wajah dari pemberi informasi. Yang ketiga, fisik dari dokumentasi hasil wawancara harus disimpan di tempat yang aman untuk menghindari kehilangan atau berubahnya wujud dari bukti dokumentasi tersebut. Tahap yang keempat, ada analisis atau simpulan dan interpretasi hasil wawancara. Dalam menganalisis atau menarik kesimpulan ataupun menginterpretasi hasil wawancara harus diteliti, objektif, lengkap, dan akurat sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi atau pembuktian terhadap masalah yang ditanyakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tingkat atau saluran yang digunakan untuk komunikasi dalam wawancara. Dalam wawancara, terdapat 3 tingkat
atau saluran yang digunakan untuk komunikasi, yaitu yang pertama, verbal channel atau ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut orang yang akan diwawancarai. Pilihan kata dan susunan kata-kata yang dipergunakan untuk mengirimkan pesan. Dalam metode ini dinyatakan bahwa orang yang berbohong akan cemas karena takut kebohongannya terungkap atau verbal behavior. Yang kedua, paralinguistic channel adalah ciri-ciri percakapan di luar apa yang diucapkan oleh orang yang diwawancarai. Maksudnya adalah ucapan yang makna sesungguhnya berbeda dari apa yang keluar dari mulutnya, atau paralinguistic behavior. Yang ketiga, nonverbal channel adalah merupakan sikap tubuh, gerak tangan, dan mimik wajah orang yang diwawancarai. Jadi, setiap ucapan selalu diperkuat dan dimodifikasi dengan gerak tubuh atau bahasa tubuh atau nonverbal behavior. Selanjutnya, untuk keberhasilan dalam wawancara, persiapan yang harus dilakukan oleh auditor investigatif adalah: yang pertama, auditor investigatif harus mempelajari berkas kasus atau permasalahan dan dokumen untuk memastikan adanya informasi penting yang belum diperoleh. Yang kedua, menetapkan tujuan yang akan digali dalam wawancara. Yang ketiga, mempelajari informasi apa yang dapat diperoleh dari calon responden yang akan diwawancarai. Yang keempat, mempersiapkan catatan yang berisi poin-poin yang akan ditanyakan agar informasi yang digali tidak terlewatkan. Yang kelima, mempersiapkan tempat untuk wawancara dilakukan. Selanjutnya, untuk memperoleh hasil wawancara yang memadai, maka wawancara seharusnya dilakukan oleh auditor investigatif yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, orang yang mudah bergaul, berbakat dalam berinteraksi. Yang kedua, ingin membuat orang lain berbagi informasi. Yang ketiga, pewawancara tidak akan menginterupsi responden dengan pertanyaan yang tidak penting. Yang keempat, dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberikan informasi. Yang kelima, menunjukkan keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan responden. Yang keenam, cara mengajukan pertanyaan tidak dengan sikap yang menyalahkan. Yang ketujuh, pewawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi, dan bersikap fair dalam berinteraksi dengan responden. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siapa-siapa saja pihak-pihak yang diwawancarai dalam audit investigatif. Pihak-pihak yang diwawancarai dalam audit investigatif ada 4. Yang pertama, saksi pihak ketiga yang netral atau neutral third party witness. Yang kedua, saksi yang dapat membenarkan atau corroborative witness. Yang ketiga, pihak yang diduga ikut terlibat atau co-konspirator. Yang keempat,
pihak yang diduga melakukan penyimpangan atau subjek atau target. Berikut contohnya. Sebagai contoh, misalnya auditor investigatif akan melakukan wawancara dengan pihak yang diduga terlibat atau target, yaitu pejabat pembuat komitmen atau PPK untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa suatu instansi pemerintah. Berdasarkan data-data yang sudah tersedia, auditor pertama kali akan menanyakan kepada pihak yang netral, yaitu misalnya bagian kepegawaian yang tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut. Selanjutnya, setelah diperoleh data dari pihak yang netral, tahap berikutnya adalah wawancara dengan saksi yang dapat membenarkan. Misalnya, ditanyakan kepada atasan langsungnya atau bekas atasan langsungnya yang mengetahui betul mengenai PPK tersebut, sehingga auditor dapat memperoleh informasi tentang PPK tersebut, apakah pernah kena sanksi kepegawaian atau belum, atau pernah berbuat curang. Selanjutnya, wawancara dilanjutkan kepada pihak yang ikut terlibat. Misalnya, auditor mewawancarai rekanan yang memasok barang-barang tersebut. Sangat mengetahui bahwa barang yang telah diserahkan kualitasnya rendah, tetapi dalam berita acara serah terima atau PAST, barang dinyatakan sesuai dengan spesifikasinya. Jadi auditor berdasarkan bukti yang sebelumnya sudah dimiliki dapat menarik kesimpulan sementara bahwa telah terjadi penyimpangan kualitas dan rekanan tersebut nantinya juga akan dijadikan pihak yang ikut bertanggung jawab. Tahap terakhir dari wawancara adalah mewawancarai subjek atau target, atau kadang juga disebut dengan suspend, yaitu PPK, untuk meyakinkan auditor investigatif bahwa pengadaan barang telah terjadi penyimpangan kualitas sehingga mengakibatkan kerugian negara. Dari hasil wawancara tersebut dan disertai bukti-bukti yang sudah diperoleh sebelumnya, misalnya kontrak hasil pemeriksaan fisik, maka auditor dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan kualitas dan merugikan keuangan negara, serta PPK tersebut dapat dinyatakan pihak yang diduga bertanggung jawab atas terjadinya kecurangan. Itulah contoh dari pihak-pihak yang diwawancarai. Selanjutnya, saya akan membahas tentang materi interogasi. Adapun subbab yang saya bahas dalam interogasi antara lain, yang pertama, apa itu interogasi dan apa tujuan interogasi dilakukan. Yang kedua, ada langkah-langkah yang dilakukan dalam interogasi. Yang ketiga, perbedaan wawancara dan interogasi. Dan yang keempat, atau yang terakhir, saya akan membahas tentang manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Adapun berikut video penjelasannya. Selanjutnya, yang pertama, di sini saya akan membahas tentang apa itu interogasi. Jadi, interogasi itu sendiri adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan kepada seseorang
menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain dan atau dirinya sendiri mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak lain tersebut dan atau dirinya sendiri. Orang yang melakukan interogasi biasanya sering disebut dengan investigator. Sebelum melakukan interogasi, biasanya investigator harus sudah mengetahui secara mendalam semua investigative information yang relevan tentang suatu kejadian tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan tersangkanya terungkap, informasi tentang latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi. Adapun tujuan interogasi adalah untuk mencari kebenaran. Interogasi bisa berakhir dengan dilepasnya tersangka dan sangkaan apabila ia memang tidak bersalah. Sukses dari suatu interogasi tergantung pada kejelian investigator untuk mengenali situasinya. Interogasi harus dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Keberhasilan interogasi tidak hanya diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan juga bisa dalam mengetahui siapa yang sebenarnya yang salah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan interogasi. Adapun langkah-langkahnya ada 9 macam langkah-langkah. Yang pertama, direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah tanpa meragukan sedikitpun. Investigator menembakkan sangkaannya secara langsung atau direct dan mengkonfrontasi tersangka secara tegas atau positive confrontation. Langkah yang kedua, interrogation time. Tersangka yang bersalah sudah membuat atau mencari pembenaran sebelum atau ketika ia melakukan kejahatan. Pertanyaan investigator yang berisi tema tertentu atau interrogation time langsung ditangkap tersangka yang bersalah. Tema-tema itu biasanya bisa berupa tentang keadaan keuangan terdesak, manusia lain atau keadaan sebagai kambing hitam. Langkah yang ketiga, handling denials. Bagi investigator, tidak mudah mendapat pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials kepada yang diwawancarai. Selanjutnya, langkah yang keempat dalam interogasi, yaitu overcoming objections. Pada langkah ini, biasanya investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan dari si tersangka. Adapun benteng pertahanan ada 2. Benteng pertahanan yang pertama adalah penyangkalan atau denials. Sedangkan benteng pertahanan yang kedua biasanya adalah keberatan atau objections. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upayanya menyangkal dan
dan akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Langkah yang kelima, keeping the suspect attention. Pada tahap ini, tersangka sudah kehilangan percaya diri untuk terus mengemukakan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun. Ia berdiam diri dan investigator menjadi pembicaraan tunggal. Selanjutnya, yang langkah ke-6 ada handling the suspense passive mode. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya. Ia menunjukkan sifat kalah, kepala tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca. Mentalnya berada pada titik terendah. Perubahan ini mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan kebenaran yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, tahap ke-7 dari langkah-langkah melakukan interogasi adalah presenting the alternative question. Pada tahap ini merupakan tahap puncak dari pengembangan tema interogasi. Investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Ketika memilih suatu alternatif, tersangka sesungguhnya telah mengakui kesalahannya. Langkah yang ke-8, bringing the suspect into the conversation. Dalam tahap ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan secara perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bahan bukti hukum. Selanjutnya, langkah yang ke-9 atau langkah yang terakhir dan merupakan langkah puncak. Pada tahap puncaknya, tersangka memberikan pengakuannya secara tertulis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja perbedaan wawancara dan interogasi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri wawancara. Adapun ciri-ciri wawancara yang pertama, bersifat netral dan tidak menuduh. Dengan cara yang tidak bersifat menuduh, investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarai. Ciri yang kedua, bersifat untuk mengumpulkan informasi. Artinya, selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya atau investigative information dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarainya atau behavior information. Dan pada akhirnya, pewawancara harus menilai kredibilitas dari tanggapan yang diberikan oleh orang yang diwawancarai. Hal ini utamanya dilakukan melalui evaluasi atas sikap atau behavior responses selama wawancara berlangsung, sehingga dengan penilaian atas substansi informasi yang diberikan. Ciri yang ketiga, wawancara biasanya dilakukan pada saat awal investigatif. Artinya,
Dalam hal ini, karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi, tentunya semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai, maka semakin baik pula investigasi yang dilakukan. Selanjutnya, ciri yang keempat bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau situasi atau suasana. Artinya, idealnya wawancara dapat dilakukan di mana saja meskipun semua informasi belum diperolehnya. Misalnya, menemui narasumber di kantornya atau menemui narasumber dalam perjalanan untuk mencari tempat makan siang. Adapun ciri yang kelima adalah bersifat cair, tidak terstruktur. Artinya, wawancara bisa melompat dari satu pokok topik ke pokok topik pembicaraan yang lain. Secara kreatif, pewawancara harus bisa mengembangkan pertanyaan atas informasi yang diterimanya selama wawancara berlangsung. Ciri yang keenam atau ciri yang terakhir adalah mencari hasil wawancara dari awal sampai akhir. Artinya, catat semua hasil wawancara dari awal sampai akhir dan jangan sporadik atau kadang dicatat, kadang tidak. Mencatat secara sporadik memberi kesan kepada yang diwawancarai bahwa jawaban tertentu penting sehingga dicatat oleh investigator. Ketika ditanyakan pertanyaan lain yang terkait dengan jawaban yang dicatat, ia akan menjadi ekstra berhati-hati. Mencatat secara sporadis akan menghambat arus informasi selama wawancara berlangsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri interogasi. Adapun ciri-ciri interogasi yang pertama yaitu bersifat menuduh. Artinya, interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif, atau an interrogation involves active persuasion. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya atau yang bersifat non-accusatory, orang itu telah berbohong. Ciri yang kedua, bertujuan untuk mengetahui yang sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud. Artinya, interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Ada beberapa contoh kasus keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Ciri yang ketiga, taktik membuat pernyataan bukan pertanyaan. Artinya, taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama, ia harus bersedia mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat investigator. Selanjutnya, ciri yang keempat, dilakukan di lingkungan terkontrol, bukan di sembarang tempat. Artinya, taktik persuasi yang digunakan memerlukan lingkungan yang ada privasi, tidak terganggu orang yang lalu lalang, dan bebas dari halangan lain atau seperti suara bising tempat umum. Ciri yang kelima atau ciri yang terakhir adalah
hanya dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan memadai ketika salahnya seseorang. Artinya, investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur atau tidaknya seseorang. Penilaian ini harusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Investigator seringkali melakukan interogasi meskipun ia tidak punya bukti atau petunjuk untuk menuduh seseorang, dan keputusan untuk menginterogasi orang didorong oleh keinginan untuk mencari bukti. Berikut ini adalah beberapa manfaat melakukan wawancara sebelum melakukan interogasi. Yang pertama, sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator untuk membangun hubungan saling percaya dan menghormati yang tidak mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Yang kedua, selama wawancara, investigator seringkali mengkorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melakukan interogasi. Yang ketiga, tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal, jika ia diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangannya untuk mengungkapkan kebohongan yang telah dilakukannya. Yang keempat, ada kemungkinan psikologis bagi investigator ketika melakukan wawancara sebelum interogasi. Akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan kejadian sebenarnya melalui wawancara. Sekian video penjelasan dari saya tentang mata kuliah audit investigatif dengan materi wawancara dan interogasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat. Maaf apabila dalam penyampaian maupun dalam tampilan slide kurang berkenan ataupun kurang menarik, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Hidup ini seperti sepeda. Untuk tetap menjaga keseimbangan, kita harus tetap mengayuh untuk bergerak maju. Jangan menyerah. Kegagalan dan penolakan menjadi langkah pertama untuk sukses. Ingat pesan Ibu 3M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.